Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, silakan duduk generasi Benyamin. Haleluya. Umat Tuhan, bagian yang ketiga malam ini kita mendalami lebih banyak nikmat dan kebaikan konteks dengan generasi Benyamin. Katakan, saya generasi Benyamin. Come on. Katakan, kita generasi Benyamin. We are Benjamin generation. 1, 2, 3, go. We are Benjamin generation. Haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-43, kita baca ayat yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Wow, hidangan dari mana saudara? Bukan dari yang di belakang, bukan dari meja yang lain, tapi dari meja Yusuf. Yang diterima Benyamin adalah berapa kali lipat? Adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Apakah termasuk saudara-saudaranya? Yes. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Wow. Tuhan memiliki berkat 5 kali lebih banyak untukmu generasi Benyamin. Katakan, saya menerima 5 kali lipat berkat dari Bapa. Haleluya. Berapa kali lipat? 5 kali lipat. Lebih dari yang lain. Lebih dari kakak yang sulung. Lebih dari kakak-kakak yang lain. Generasi Benyamin akan menjadi generasi yang menerima 5 kali lebih banyak berkat Tuhan dalam semua area dan arena kehidupan. Alkitab yang berkata demikian. Pelayanan generasi Benyamin menerima 5 kali lipat. Haleluya. Saudara yang terlibat dalam pelayanan, gereja Tuhan yang melakukan pelayanan, kita yang melakukan pelayanan, saudaraku yang kasih, 5 kali lipat berkat menanti saya dan saudara. Amen. Katakan, 5 kali lipat berkat Tuhan dalam area dan arena apapun menanti saya. Come on. Yes. The fivefold blessing are waiting for us. Haleluya. Umat Tuhan, generasi Benyamin. Haleluya. 5 adalah angka kasih karunia atau anugerah Allah. Kita melihat ini di seluruh Alkitab. Kelima kali nama Nuh disebutkan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kelima kalinya nama Rut disebut. Rut 2 ayat yang kedua. Dan kelima kalinya Daud disebutkan 1 Samuel 16 ayat yang ke-22. Semuanya ini melibatkan mereka untuk mendapatkan kasih sayang. Haleluya. Yaitu kasih karunia. Karena kasih karunia adalah nikmat, kebaikan yang tidak pantas kita terima. Tapi oleh kebaikan Tuhan, Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kenikmatan 5 kali lipat. Haleluya. Yang tidak datang dari meja yang lain, kecuali datang dari hadirat Yusuf, yaitu meja tahta kasih karunia Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan. 5 adalah angka kasih karunia, jumlah dan nikmat, saudara yang kasih. Jumlah tentang kasih karunia, tapi juga bermakna kenikmatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tidak mencari, Tuhan yang mencari. Katakan, saya tidak mengejar kenikmatan, saya mencari Bapa yang punya segalanya. Come on. Yusuf yang suruh panggil Benyamin. Tahukah Anda? Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Anda tidak pernah bercita-cita untuk melayani Tuhan, bukan? Betul, saudara?
Dulu tahun 71, 72, 73, 74 di tempat ini saya menjual karcis palsu di Kupang Titer yang masih ada bekas-bekas di atas. Saya bermodalkan cap tanggal, saudara yang kasih. Kalau film Bruce Lee tanggal 11, saya pilih tanggal 1, saya simpan. Begitu tanggal 1, saya cap satu lagi 11, saudara yang kasih. Karena orang banyak, saudara yang kasih, semua berampas tiket, saya jual, saudara yang kasih. Begitu mereka masuk berantai di dalam, karena rumah saya di samping sini saja, saya lari pulang dan tidur, saudara yang kasih. Giliran film sudah bubar, baru saya datang. Karena walaupun mereka tahu saya yang jual tiket, mereka tidak marah. Karena mereka sudah nonton film, saudara. Saya jual tiket palsu. Tapi malam hari di depan saudara, saya memberitakan kasih karunia Allah yang luar biasa. Bukan palsu, tapi asli dari meja Tuhan. Haleluya! Saya bercita-cita menjadi seorang pelaut. Tapi sekarang Tuhan menjadikan saya seorang pewaris kerajaan Allah. P, tapi maknanya berbeda, saudara yang kasih. Sama-sama P, pelaut dan pewaris. Big difference, saudara yang kasih. Bedanya jauh, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Come on, haleluya. Bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Kita tidak pernah bercita-cita. Benyamin tidak pernah bermimpi untuk berjumpa dengan kakaknya. Bahkan dia sering mendengar kakaknya sudah mati. Betul? Mungkin papanya kasih mandi dia air hangat. Biasa anak bungsu, saudara yang kasih, dimanja oleh papanya. Kalau yang modern sekarang papanya antar dia ke sekolah minggu, antar dia ke taman TK. Papanya bilang, kamu pengganti kakakmu ya nak ya. Kakakku siapa? Biasa panggil di rumah tuh Suf aja ya. Biasa mami itu kalau masih hidup panggil, bukan mami kan sudah meninggal waktu melahirkan kamu, tapi kamu kalau ada waktu itu mama sudah bilang, ucup. Dia sangat dikasih oleh papi dan dia sudah tidak ada lagi. Dia mati ya. Ya kata kakak-kakakmu begitu. Oh ya saudara, Yakub sangat menaruh harapan kepada Benyamin. Tahukah Anda, Yesus sudah mengangkat dan memanggil engkau. Aku menjadikan engkau penjala manusia. Yesus ingin dekat dengan saya dan saudara. Amin. Yesus ingin bersekutu dengan saudaraku yang kekasih. Karunia-karunia akan menyusul, saudaraku yang kekasih. Kuasa akan menyusul. Ketika Anda bersatu dengan Tuhan, mujizat akan menyertai engkau. Kebanyakan orang mencari mujizat, mencari pelayanan, mencari semua yang datang untuk menyalurkan karunia-karunia, melayani orang lain tanpa dekat dengan Yusuf, tanpa dekat dengan Yesus. Akibatnya ketika mereka menyembuhkan orang, membuat orang lain kenyang secara rohani, menolong orang lain menyelesaikan masalah, mereka sendiri bermasalah karena mereka tidak punya kedekatan. Saudaraku yang kasih, kita melayani bukan karena terpaksa, bukan karena sesuatu dorongan dari daging. Kita melayani dari sebuah kelimpahan kasih karunia. Dari karunia datang kepada karunia yang menghasilkan dari iman datang kepada iman. Haleluya. Kita tidak melayani kekuatan kita sendiri, tapi kita melayani kekuatan dari Roh. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, dan aku lebih giat lagi karena bukan aku, tapi kasih karunia yang beroperasi dalam diriku. Katakan bukan aku, tapi kasih karunia yang beroperasi dalam diriku. Haleluya. Saudaraku yang kasih, Yusuf merindukan Benyamin. Yesus berkata, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kau penjala manusia. Alkitab berkata dalam Markus 1, Yesus memanggil dan bersama-sama dengan mereka. Ketika bersama-sama dengan mereka, baru Yesus mengutus mereka. Haleluya. Amen. Yang utama bukan pergi, yang utama bersama dengan dia. Ketika Anda bersama dengan dia, Anda akan pergi bersama dengan dia. Itu yang penting. Ketika Benyamin datang di hadapan Yusuf, Yesus hari ini sudah memanggil kita berjumpa dengan dia di dalam anugerah yang besar. Umat Tuhan, dari hari ke hari generasi Benyamin selalu berada dan beroperasi di bawah kasih karunia. Yang kepercayaannya kepada kasih karunia Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan. Mereka bertumpu kepada kasih karunia Tuhan. Mereka berdiri atas dasar kasih karunia Tuhan.
Mereka yang berdiri atas dasar kasih karunia Tuhan, mereka akan beroperasi 5 kali lebih banyak daripada mereka yang menaruh kepercayaan kepada hukum Taurat atau yang menaruh percayaan kepada kekuatan mereka sendiri. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, gereja Tuhan kita akan memiliki roti. Haleluya, amen. Memiliki roti, yaitu gambaran tentang kuasa-kuasa, kelimpahan, bahkan gambaran tentang penyembuhan. Lebih banyak 5 kali. Yang merupakan pewahyuan-pewahyuan kebenaran. Roti-roti yang segar, fresh from the oven. Haleluya. Pewahyuan-pewahyuan segar, tapi juga penyediaan fisik. Roti jasmani, roti rohani, roti pewahyuan, makanan jasmani. Haleluya. Saudaraku yang kasih, Anda tidak akan kekurangan apa-apa. Saya katakan generasi Benyamin tidak akan kekurangan apa-apa. Generasi Benyamin tidak akan mati paceklik. Tapi justru generasi Benyamin dipersiapkan untuk bisa memberi makan kepada bumi. Seperti kata Amos, ketika mereka lapar, bukan lapar akan makan dan minum, bukan roti jasmani. Tapi nanti akan terjadi kelaparan dari utara, timur, barat, selatan. Orang datang mengembara dari darat, laut, dan udara. Mereka hanya mencari roti surgawi. Dan bersyukurlah, dalam dirimu ada roti surgawi. Dalam dirimu generasi Benyamin ada 5 kali lipat persediaan. Haleluya. Katakan 1 untuk saya, 4 untuk dunia. 4 itu timur, utara, barat, dan selatan. Kasih tepuk tangan bagi dia. Come on. Amin, saudara. Itu dia. Bayangkan, 1 untuk kamu, 1 untuk timur. Berapa banyak yang tinggal di timur? Anda bisa bayangkan. Jadi Anda jangan bilang 4 untuk saya, 1 untuk timur. No, terlalu egois. Amin. Tepuk tangan dulu dong, saudara. Wow, Anda bisa bayangkan. Jangan bilang 4. 4 itu bagi-bagi. 4 penjuru bumi ini ada 6 sampai 7 miliar. Dibagi-bagi 4. Kamu hanya dapat 1. Wow. Oh, generasi Benyamin, engkau tidak akan mati karena kekurangan wahyu. Engkau tidak akan tersesat. Justru olehmu bangsa-bangsa datang dan meminta pewahyuan. Haleluya. Katakan, oleh saya generasi Benyamin, bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Seperti dalam Matius 15 ayat 22 ada mujizat kesembuhan terjadi. Roti selain gambaran jasmani, selain gambaran pewahyuan kesembuhan. Coba pegang tangan, buka tangan saudara, katakan, di tangan ini ada roti kesembuhan. Dan bila ada tubuh yang membutuhkan roti kesembuhan, pegang di bagian lutut yang suka asam-asam, asam urat. Urat kok di asam-asam, saudara yang kasih. Asam harus di gunung. Cukup asam ada di kuali, tidak boleh tinggal di dalam lutut saudara. Amin. Katakan, oleh roti tubuh Yesus, tubuh saya menjadi sehat. Amin. Kesembuhan. Anda makan jasmani, rohani, dan bonusnya kesembuhan. Itulah sebabnya pada momen-momen seperti ini, saudara yang kasih, bagi Anda yang sakit, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan engkau. Haleluya, amen. Yes. Kita membeli roti 5 kali lebih banyak. Haleluya. Berapa kali lebih banyak? 5 kali lebih banyak. Kejadian pasal 45 ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin atau pakaian. Dan kepada Benyamin diberikannya berapa saudara? Diberikan berapa? 300 uang perak. Dan wow, lihat kelebihannya tak tanggung-tanggung. Yang lain 1 potong pakaian, Benja 5 potong, dan bonus 300 keping. Haleluya. Itu bisa 7
miliar euro atau 150 triliun. Haleluya, yang sedang datang di tengah-tengah kita. Ambil dalam nama Yesus. Amin. Fasilitasi pelayanan saudara. Perbanyak visi saudara. Perluas visi saudara. Karena Anda tidak akan kehabisan. Seperti yang Tuhan janjikan. Ada 300 menyertai engkau. 300 adalah tanda kemenangan. Seperti Gideon menangkan peperangan dengan 300 orang pilihan. Semua angka dalam Alkitab itu ada maknanya. 18 angka ikatan, 17 Indonesia merdeka. 17 Agustus maksud saya. Tapi itu ada mana semuanya saudara. 22 angka kelimpahan. Amen. 5 kasih karunia, 7 sempurna dan sebagainya. Saudara kasih. Jadi kalau 300 ini adalah angka kemenangan. Nah, kepada Benyamin dia memberikan 5 potong. Saudara yang lain 1. Jadi jangan iri-iri ya yang bukan generasi Benyamin. Jangan iri. Pakaian adalah gambaran urapan, misalnya kekuatan supernatural dan kemampuan Tuhan yang turun atas kita untuk berbagai tanggung jawab yang kita emban. Sebagai polisi, tentara, karyawan-karyawan itu tukang, semuanya tukang masa safe, tukang komputer, tukang hitung uang, tukang hitung orang pun salah. Bukan, pengurapan bukan itu. Tukang pekerjaanmu sebagai guru, tentara, polisi, perawat, dokter, gembala jemaat, siapapun, engkau diberikan 5 potong pakaian. Ada pengurapan yang double-double menyertai engkau. Sebagai pelajar, mahasiswa, orang tua, sebagai suami, istri, saya pun katakan 5 pakaian pengurapan menyertai saya. Katakan. Saudara masih ingat? Anak yang terhilang itu pulang dapat 1, saudara dapat 5. Haleluya. Oh haleluya. Pakaian juga merupakan gambaran dari bahan bekal praktis. Haleluya. Hal praktis. Generasi Benyamin kita akan memiliki banyak makanan. Yang setuju katakan amin. Jasmani, rohani. Dan banyak untuk dipakai secara jasmani maupun rohani dalam pelayanan, beroperasi dalam berbagai-bagai kasih karunia. Saya ingat tahun 2008 saya bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang saya sebutkan nama saudara, mungkin sudah cukup terkenal mereka. Mereka bilang begini, weh, kalau Pak Stef Rajani, Pak Wim Gasper, ini Pak Johnny, dong pun berdoa tuh luar biasa. Dong kalau melayani itu luar biasa. Dong pun berkat juga luar biasa. Jadi ada perbedaan. Pelayan-pelayan juga ada perbedaan antara mereka yang sekedar kakak sulung, pikul nama Lloyd Hoko. Pikul nama, bawa nama tanpa berkat, tanpa pengurapan. Mereka mengagumi orang lain. Saudara, saya dengar itu bahkan dia bersaksi. Waktu itu tahun 2008. Dia bersaksi. Tahun 64 Tuhan menolong saya. Setelah itu tidak pernah ditolong lagi sampai tahun 2008. Tapi ini Pak John dong kalau di luar negeri itu seperti dong mondar mandir. Saudara, orang yang lain yang bilang itu dengan saudara lihat. Ini kakaknya Yusuf, semua yang lain dapat 1 potong. Yusuf 5 potong plus 300. Amin saudara. 300 keping perak itu luar biasa. Jadi saudara bilang, dalam pelayanan ini Tuhan pilih bulu. No, Tuhan tidak pilih bulu. Saya katakan teman-temanku di Timor, sekarang saya tambahkan lagi, teman-temanku di NTT, teman-temanku di Indonesia, engkau dengar berita ini, NTT, Timor Kupang,
Ada berkat Allah 5 kali lipat menanti engkau. Ada jubah 5 kali lipat engkau. Ada 300 keping perak menantikan engkau. Engkau bukan di tanah yang kering, bukan di tanah yang tandus, bukan engkau di kota terbelakang, timur terbelakang. Engkau ada dalam rahmat dan anugerah Allah. Engkau ada dalam angka keberkatan. Engkau tinggal di timur. Saya deklarasikan, timur, kota, pulau kediaman Allah yang hidup. Dan orang-orangnya berkemurahan, berkasih karunia, beriman. Haleluya. Amin. Teman-temanku yang melayani di Indonesia, Indonesia bukan lagi meminta-minta bantuan, tapi Indonesia akan mengirim bantuan kepada bangsa-bangsa. Karena kita punya 5 porsi. Kita punya 300 keping perak yang masih bisa disalurkan. Haleluya. 4 untuk bangsa-bangsa, 1 untuk saya dan saudara. Haleluya. Jangan pernah berkata, kita hamba Tuhan underdog. Underdog itu artinya lurus-lurus di bawah anjing. Anjing lebih baik. Underdog. Siapa bilang kamu underdog? You are high above. Engkau jauh tinggi. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi naik. Kita bukan hamba. Tapi Tuhan menyebut kita adalah apa? Sahabat. Haleluya. Amen. Anda bukan segera pembesar, tapi Anda sahabat dan pewaris-pewaris dari Allah. Karena itu jangan menempatkan dirimu dalam posisi underdog. Saya memberikan kabar gembira dan nasihat dari hati saya yang tulus kepada rekan-rekanku yang melayani di Indonesia. Kita melayani bukan amplop, kita melayani untuk memberikan berkat-berkat kepada bangsa-bangsa, kepada jemaat yang kita pimpin, jemaat yang kita layani. Haleluya. Anda tidak mengejar berkat, berkat mengejar engkau. Haleluya. Amen. Awal tahun ini kita mensupport, ada satu gereja kita dukung. Saya sharing lagi, tadi dari satu negeri yang lain non Indonesia telepon. Bisa saya minta ketua panitianya? Saya hubungi ketua panitianya, saya bilang, silakan, urus saja. Saya sudah kontak. Kenapa? Saya tidak takut kita punya pembangunan, karena porsi kita 1 untuk kita, 4 untuk bangsa-bangsa. Haleluya, amen. Olehmu orang yang lapar dikenyangkan, olehmu orang yang sakit, orang yang bodoh, orang yang terkebelakang, yang jatuh, yang tertolak. Amin. Haleluya. Jangan pernah bikin saudaraku underestimate yourself. Hamba Tuhan negeri berkembang, hamba Tuhan tingkat rendah, hamba Tuhan kelas tempe, kelas tisu roll. No way. Anda bukan hamba. Saya kasih tahu kepada pelayan-pelayan Tuhan. Engkau bukan hamba, tapi engkau sahabat Allah, engkau waris Allah. Kenapa engkau saya sebut sahabat Allah? Tiap minggu kamu khotbah sesuatu yang baru. Bukankah itu seorang hamba? Bukan, itu seorang sahabat. Karena seorang sahabat tidak yang tahu hati Tuhannya, kakaknya, saudaranya, tapi seorang hamba tidak pernah tahu. Hamba hanya disuruh-suruh, sahabat bersama dengan sahabat melakukan proyek besar untuk menyelesaikan rencana Allah. Haleluya. Katakan, saya pewaris kerajaan Allah, janji Allah. Saya sahabatnya Allah, generasi Benyamin. Kakak saya bernama Yesus Kristus. Saya sulung dari banyak saudara. Bungsu dari banyak saudara. Saudara apa? Bungsu dari banyak saudara. Kakak kita sulung Yesus. Haleluya. Oke. Generasi Benyamin akan mengalami urapan, wahyu, penyediaan, kekuatan, penyembuhan. Berapa kali lipat? 5 kali lipat. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan berapa banyak penyakit? Segala penyakitmu. Dia yang merus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkati dengan apa? Kasih dan rahmatnya. Wow. Yang kelima,
2-3 baca bersama saya. Dia yang memuaskan hasrat hatimu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Haleluya. Satu hal yang dinasihatkan Daud, pemazmur, jangan lupakan kebaikan. Katakan, saya selalu mengingat kebaikanmu. Taruh tangan di sini. Oh, kebaikanmu selalu kuingat, karena kita tidak dapat menghindari kebaikannya. Haleluya. Dia yang memelihara jiwa kita, yang memelihara fisik kita, yang menyelamatkan roh kita, membuat kita lahir baru, menjadi anaknya, sahabatnya, pewaris-pewaris dari semua kasih karunia yang ada padanya, telah dilimpahkannya kepada saya dan saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita renungkan setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita ingat dan simpan di dalam hati kita. Yang pertama, baca bersama saya, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Amin. Yang kedua, Dia menyembuhkan semua penyakitmu. Yes. Yang pertama tadi, dosa diampuni. Setelah dosa diampuni, penyakit dibereskan. Wow, luar biasa. Yang ketiga, Dia menebus hidupmu dari kehancuran. Yes. Katakan, kehancuran tidak ada pada saya. Katakan, kehancuran jauh dari saya. Amin. Karena Tuhan yang menebus engkau. Yang keempat, Dia memahkotai Anda, kita dengan cinta kasih dan belas kasihan yang lembut. Wow, Dia merangkul kita. Mahkota. Coba pegang kepala saudara. Ada mahkota kasih sayang Tuhan di sini. Haleluya. Engkau sangat dikasihi oleh Allah. Haleluya. Yang kelima, Dia memuaskan mulutmu dengan hal-hal yang baik, sehingga masa mudamu diperbarui seperti apa? Elang, seperti raja wali, seperti burung yang ada di belakang saya ini. Elang, raja wali yang hebat, like the eagle. Haleluya. Katakan, saya elang dari sorga. Bukan ayam potong dari pasar, saudara. Katakan, saya elang dari sorga. Bukan elang dari kolhua, saya elang dari sorga. Katakan. Amen. You are the eagle of heaven. Luar biasa, bukan? Kejadian 42 ayat yang kedua, 44 ayat yang kedua. Perhatikan di sini. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu. Siapa namanya? Masih ingat anak yang bungsu siapa namanya? Benyamin. Serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf, Yesus. Haleluya. Kepada Benyamin Dia memberikan 300 keping perak. Benyamin memiliki pengaruh pada Yusuf yang tidak pernah dimiliki saudara-saudaranya yang lain. Benyamin punya pengaruh khusus, saudara yang kasih. Saudara percaya kalau kamu berdoa Tuhan bisa dengar? Orang lain doa belum jawab, saudara doa Tuhan bisa jawab? Amin. Karena Benyamin punya pengaruh khusus. Oke, malam ini saya deklarasi, orang-orang bertopi yang black di Indonesia berduyun-duyun datang, dari Madura datang, dari Sulawesi datang, dari Sunda datang, dari Aceh berbondong-bondong datang, dari Kampung Solo, dari Bonipoi berbondong-bondong datang. Haleluya. Kasih pujian bagi Dia, keman. Itu namanya doa deklarasi. Haleluya. Pengaruhnya luar biasa, bukan? Saudara jangan, Tuhan, kalau boleh dengar saya, masihkah kau dengar? Oh, malaikat bilang, masih. Benyamin adalah satu-satunya yang menerima 300 keping perak dari Yusuf. 300 jumlah mereka yang dipilih untuk menang. Dan perak adalah gambaran penebusan. Katakan, saya ditebus untuk menang. Ditebus itu artinya begini, saya kerja untuk diberkati, saya menikah untuk menjadi happy dan bahagia, saya berusaha untuk kumpul keuntungan berguling-guling, haleluya, saya melayani untuk menangkan jiwa, amin.
dia dapat yang luar biasa. Katakan, saya sudah ditebus dengan kelimpahan kasih karunia. Amin. Saya ada untuk mewartakan kemenangan. Katakan ini yang luar biasa. Saya menghidupi sebuah kemenangan. Anda tidak mengejar kemenangan, Anda menghidupi sebuah kemenangan. Seperti Anda masih perlu nafas? Tidak. Anda sudah memiliki nafas hidup. Anda masih perlu kemenangan? Tidak, saya sedang berjalan menghidupi sebuah kemenangan. Di dalam karung Benyamin jugalah Yusuf menyembunyikan piala peraknya. Cawan yang kosong yang Yusuf sembunyikan dalam karung Benyamin adalah gambaran cawan yang Yesus minum di taman Getsemani. Haleluya. Kenapa cawan itu kosong? Karena Yesus sudah minum cawan itu bagi saya dan saudara. Kamu hanya menerima cawan kosong karena isi kutukan penderitaan sudah Yesus minum di Kalvari. Kamu hanya membawa sebuah simbol dengan iman. Penderitaan, kesukaran, kesulitan yang saya alami hari ini ibarat cawan kosong karena isinya sudah ditelan habis di atas Kalvari. Haleluya. Katakan, kesukaran saya, kesulitan saya, penderitaan saya diolok, difitnah, digosip, ditolak cinta saya, ditolak lamaran, pekerjaan saya dan lain-lain sebagainya. Itu adalah cawan yang kosong. Katakan, itu adalah apa? Cawan yang kosong. Nggak ada artinya. Cawan penghakiman, cawan segala dosa dan sakit penyakit. Oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Kalau ada gejala penyakit-penyakit, kesukaran, kesulitan, kehancuran, ketidakberuntungan, dan berbagai macam kesialan lainnya, itu hanya cawan yang kosong. Kelihatannya cawan tapi isinya kosong. Kelihatannya gagal tapi bukan gagal. Kelihatannya penyakit tapi ada kesembuhan. Kelihatannya sial tapi ada berkat berjobat. Kelihatannya stres tapi ada joy. Amen. Haleluya. Yesus telah mengosongkan cawan itu. Cawan penghakiman atas saya dan saudara. Dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Dalam Kristus kita hanya menerima cawan kosong. Karena Kristus sudah menyelesaikan. Katakan, tidak ada lagi penghukuman. No condemnation. Condemnation no in my life. Hallelujah. Umat Tuhan, caranya cawan perak yang kosong meneriakan penebusan Tuhan di kayu salib. Dari semua saudara-saudaranya yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan pesan kasih karunia adalah generasi Benyamin. Katakan, kepada saya, kepada gereja Tuhan yang mempercayai revolusi kasih karunia, bagi mereka dipercayakan berita anugerah. Siapa yang mendengar, mendapatkan kasih karunia, yang terikat dengan dosa dibebaskan, yang utang piutang dibereskan, yang bermasalah kehancuran dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang stres disukacitakan, yang gila disembuhkan sehingga gila Yesus yang terjadi. Tergila dengan Yesus, yang jatuh diangkat. Ketika engkau mewartakan berita-berita kasih karunia Allah, perempuan yang berzina itu dipulihkan, laki-laki yang mati dibangkitkan, pemuda yang mati dibangkitkan, yang gila dipulihkan dan diutuhkan. Di mulutmu ada kasih, pegang di sini, katakan, ada berita kasih karunia, berita kelepasan sejati, tanpa bantuan orang-orang ahli psikologi, tapi oleh perkataan kasih karunia. Engkau menang dari kebiasaan buruk, engkau menang dari kepahitan, engkau bisa tidur tenang, aman dan menyanyi selamat di tangan Yesus.
Tidak ada yang terjadi sampai Benyamin datang kepada Yusuf. Haleluya. Katakan, tidak ada yang terjadi sampai Benyamin datang kepada Yusuf. Kalau satu orang, yaitu engkau, sudah datang kepada Yesus yang adalah Yusuf, rombongan keluargamu diberkati Tuhan. Rombongan keluargamu diberkati Tuhan. Rombongan keluargamu diberkati Tuhan. Dan saya alami dalam hidup saya. Ketika saya datang pada Tuhan dalam konteks melayani Tuhan full time, melayani pasang hidup untuk Tuhan, kasih hidup untuk Tuhan, karena saya tahu itu panggilan Tuhan. Bukan terpaksa membuang diri, tapi dengan sukacita menyerahkan diri ke ladangnya Tuhan. Sio manis, haleluya. Kakak saya banyak yang belum dapat pekerjaan, adik-adik saya banyak belum dapat pekerjaan. Tapi ketika di penghujung perjalanan ini, Tuhan buktikan. Tuhan buktikan, Tuhan buktikan, Tuhan buktikan. Kalau Benyamin datang muncul di hadapan Yusuf, maka saudara-saudaranya makan dari meja Yusuf. Saya melihat anugerah Tuhan berlimpah. Ketika saya menikah bersama dengan Messi, Anda tahu kehidupan kami, hidupnya di pinggir jalan jual-jual, saudaraku yang kasih, sepertinya orang memandang kita bukan dengan mata sebelah, dengan mata kaki yang dipakai kos kaki 3, saudaraku yang kasih. Sehingga mata kaki sulit untuk melihat kita. Tapi sedikit demi sedikit, katakan sedikit demi sedikit. Tapi satu kali alami percepatan, dan waktu percepatan itu terjadi, orang katakan, wow, 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 wow. Ya wow, karena Yesus aja. Yusuf hanya bisa membuka perbendaraannya, bahkan cawan minumnya bisa keluar dari mejanya karena gara-gara Benyamin. Karena engkau rapat anugerah Allah, kebesaran Allah, mujizat, tanda heran, pertolongan Tuhan tersedia bagi engkau. Di kantormu, di karirmu, di pekerjaanmu, di keluargamu akan makan yang terbaik karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Saya bersama Ibu Messi mengalaminya luar biasa. Hampir sedikit adik ipar saya menjadi direktur Bank NTT. Hampir sedikit karena sudah pegang SK. Dan saya percaya ada waktu yang terbaik untuk beliau. Dia akan gantikan papanya yang punya foto di Bank NTT. Orang tidak suka itu, tapi kalau Tuhan suka, tidak ada yang dapat membatasi. Tunggu waktu. Sudah lihat, Tuhan buat dengan cara yang wow. Di luar dugaan. Pokoknya kalau engkau ada di mana, sesuatu terjadi. Kehadiranmu membawa jawaban. Kehadiranmu membawa solusi. Haleluya. Amen. Satu ponaan dalam keadaan stres berat. Saya tanya, nah sambil injak-injak badan saya, dia dengan root tugasnya injak-injak badan saya. Habis injak badan saya bilang, nah kamu mau apa? Bapak John, tolong doakan saya. Mau apa? Saya mau bapak baru, karena bapak saya telah meninggalkan saya. Saya bilang, oke, Tuhan, engkau dengar dari surga anakmu ini, kasih dia seorang ayah. Ayah, Tuhan kasih papa baru. Haleluya. Haleluya. Dan papanya menyekolahkan dia sampai di Amerika hari ini. Akan ambil S2 lagi. Kalau bukan ada Benyamin, yang tidak mungkin tetap tidak mungkin. Tapi kalau ada Benyamin, pialanya Yusuf yang biasa dia minum-minum pagi ini, istrinya bertanya kepada Bang Yusuf, Bang Yusuf, di mana cawanmu? Kok pakai gelas aqua? Gak apa-apa, untuk sementara saya kasih itu cawan, biar kirim ke sana supaya papaku Yakub tahu. Yesus menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Haleluya. Gara-gara engkau menghampiri Yesus melayani. Karena itu jangan pernah menyesal ikut Tuhan. Jangan pernah menyesal menjadikan Yesus Tuhan. Bertobat dan cinta Tuhan. Haleluya, amen. Kalian kau juga ditanyakan gerejamu di mana, kasih tahu alamat gerejamu, kasih tahu linknya, kasih tahu YouTube-nya, kasih tahu siapa pendetanya. Haleluya, amen.
Ada John 2 di sana. Jangan takut-takut sebut John, saudara kekasih. Amen. Kasih tahu kepada dunia. Jangan malu. Lu gereja di mana? Kotong gereja di sana. Lu pendeta siapa? Tahu lah ye. Wih, pendeta tahu lah ye STH. Pendeta tahu lah ye sekolah tidak habis. Nggak, tidak tahu? No way. Katakan, oleh saya cawan dari kasih karunia dikeluarkan agar mulai dari keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, kota dan bangsa saya menerima kelimpahan keselamatan. Haleluya. Tidak ada yang terjadi sampai Yusuf muncul. Haleluya. Anda penentu. Katakan, saya penentu. Dimanapun saya berada, saya penentu. Jangan lihat job saudara, jangan lihat tanggung jawab saudara, jangan lihat besar gaji saudara, jangan lihat besar income saudara, jangan lihat besarnya ini dan itu. Lihat bahwa anugerah menjadikan engkau pengaruh di mana-mana yang kau pergi. Tuhan ingin supaya generasi Benyamin datang mendekat dia. Dia hanya ingin memiliki saudaraku yang kasih, memberikan kepada kita kata-kata yang lembut, firman kasih karunia, firman rema, yang memberikan keyakinan, keteduhan dalam jiwa, batin, dan roh kita. Mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Saat Benyamin datang kepada Yusuf, segalanya mulai berbalik untuk kebaikan, bukan hanya untuk saudara-saudara lain, tapi juga untuk bangsa Israel. Haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-43 ayat 23. Tetapi jawabnya, tenang saja, jangan takut. Bilang di kiri kanan, tenang saja, jangan takut. Apa saudara? Lihat dulu, lihat sini dulu, lihat dulu. Tenang saja. Apa saudara? Tenang saja, jangan takut. Wow, ini. Saudara dengar kata itu, saudara suka? Kakak, saya ada stres. Jawabannya apa? Tenang. Kakak, nanti punya anak-anak kemana? Nanti habis wisuda gimana? Kakak, persaingan begitu banyak. Bagaimana dengan usaha kami? Kakak, penyakit merajalela di mana? Ada Omikron, sebentar Tantakron lagi datang. Jawabnya bilang apa? Saudara suka kata-kata yang begitu? Ya, itu kata-kata tidak ada di dunia, hanya ada di saudara dan saya. Tetapi jawabnya, tenang sajalah. Jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Wow, apa di dalam karung? Beras cap nona kubang? Bukan beras nona kubang, bukan nyong noy kele, bukan nyong Ambon, bukan bule Amerika, bukan emas Surabaya, tapi asli. Asli apa saudara? Harta yang terpendam. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Wow. Saudara, Yusuf melepaskan Simeon dari tahanan. Setelah Benyamin dibawa kepada Yusuf, Simeon akhirnya dilepaskan kepada saudara-saudara Yusuf karena dia menahan Simeon agar mereka mau tidak mau harus membawa Benyamin. Saudara, apa artinya Simeon? Simeon berarti mendengar. Simeon berarti apa saudara? Dalam bahasa Ibrani Simeon mendengar. Ini adalah gambaran dari Israel. Pendengaran dipulihkan ketika generasi Benyamin, saya dan saudara dibawa ke hadapan Yesus, Yusuf surgawi kita. Artinya apa? Olehmu, oleh saya dan saudara, mereka yang tuli boleh mendengar suara kasih karunia. Apapun yang kurang saat ini dalam kehidupan saudara, baik itu kesehatan, perbekalan, dan lain-lain sebagainya, Tuhan sanggup memberi kepadamu 5 kali lebih banyak dari yang kamu butuhkan. Katakan yes. Jika kita mengatakan bahwa itu semua karena kasih karunia-Nya, kita membebaskan Tuhan untuk melakukan sebanyak-banyaknya yang dapat Dia lakukan karena kasih karunia. Katakan, segalanya karena kasih karunia dalam hidup saya. Katakan.
Ketika engkau memperkatakan segalanya kasih karunia, maka engkau sedang berkata, Tuhan, lebih banyak lagi engkau lakukan. Haleluya. Tuhan ingin supaya kita bergantung kepada kasih karunia. Katakan, saya hanya bergantung kepada kasih karunia. Yes, we are only depend unto the grace of God. Saudara, saya akan mendoakan saudara hari ini. Engkau yang sakit rematik, katakan sudah sembuh. Yang sakit rematik, engkau yang sakit di kandungan, Tuhan pulihkan kandungan saudara. Engkau sakit gula darah, asam urat, darah tinggi, darah rendah, mah akut, mah setengah akut, saya katakan oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Khususnya enzim karena makan udang nanti gatal di badan, makan udang nanti ada timbul bisul-bisul. Saya perintahkan sembuh oleh bilur Yesus. Segala darah yang terganggu karena enzim, saya tolak dalam nama Yesus. Oh, masih ada kabar gembira. Mereka yang takut makan ikan, saya perintahkan kemampuan makan ikan mengalir dalam nama Yesus. Engkau yang takut makan sayur, engkau yang kalau juga takut makan bawang goreng, saya katakan engkau akan menjadi penikmat berkat Allah. Katakan, tidak ada pemali dalam diri saya. Semuanya halal karena diberkati Tuhan. Haleluya. Mereka yang minum air dingin, perut kembung, minum air hangat, lidah terbakar, saya perintahkan engkau menjadi orang-orang yang dapat bijaksana mengalami kesembuhan. Tidak ada haram, tidak ada pemali. Bahkan kalau dalam pelayanan engkau minum racun maut pun, orang yang memberi minum itu dia heran, kenapa kamu tidak mati? Haleluya. Amen. Karena itu penyakit kulit, panok, kudis, saya perintahkan sembuh dari kulitmu dalam nama Yesus. Jerawat yang bertahun-tahun, ketombe yang bertahun-tahun, saya perintahkan menjadi normal kembali. Sakit yang gangguan pada ginjal, gangguan pada kantung kencing, yang gangguan pada kolesterol dalam darah, saya perintahkan menjadi sembuh oleh bilur Yesus. Tugas saudara check up. Check up segera, check up segera, check up segera. Dan engkau akan buktikan bahwa doa orang benar, doa generasi Benyamin mempengaruhi, melebihi kata setan dan iblis. Amin. Yang percaya bahwa dia turunan darah tinggi, turunan darah rendah, turunan turunan tidur susah, turunan tidak punya anak, turunan bisnis gagal, turunan kawin tidak betul-betul, saya perintahkan semuanya baik-baik saja dalam nama Yesus. Amin. Katakan, semuanya halal dalam hidup saya. Amin. Tinggal kamu pilih. Tidak suka air, ya sudah, orang lain yang makan, ya bantu mereka makan dengan ambil air dan segala macam. Jangan persoalkan. Haleluya. Amin. Hei, jangan lihat orang kiri kanan, lihat saya. Karena saya sedang mengajarkan Anda untuk enjoy life. Karena di dalam karungmu ada apa? Piala lagi. Ada harta terpendam. Dalam dirimu ada berkat yang tak dapat didapatkan dengan gaji-gaji saudara. Tidak dapat dengan kemampuan talenta saudara. Didapat karena Tuhan melepaskan berkat turun atas kamu. Besar-besar turun menimpa kamu. Haleluya. Amen. Harusnya ini khotbah penutup, tapi nggak apa-apa, saya lepaskan saja sekarang, saudara. Amen. Penutup ada lagi, saudara kekasih. Karena dalam karung hidup saya ada pengurapan, harta terpendam tersedia bagi gereja Tuhan. Amen. Engkau yang sakit saraf. Dimanapun engkau mendengar berita ini, saya perintahkan saraf-saraf yang terjepit, saraf-saraf yang membuat kamu terganggu, saya perintahkan menjadi normal, kembali kepada Eden, return to Eden in Jesus name. Aminkan doa ini. Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan cinta kasih sayang yang pernah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, diberikan kepada keturunan Abraham, Benyamin hari ini. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat-berkat yang tertulis dalam Ulangan 28, yang tertulis yang Yesus katakan, aku memberkati engkau di tempat-tempat yang tersembunyi, alam surgawi turun atas engkau. Tuhan kiranya berkat dalam Efesus pasal 1 turun atas engkau. Segala berkat rohani diberikan kepada engkau. Kiranya Tuhan membuat engkau bermultiplikasi, bermanifestasi dengan segala karunia dan hikmat, memenangkan banyak jiwa, menghebohkan kerajaan neraka, membawa pulang jiwa ke surga. Kiranya Tuhan mengangkat wajahmu dan engkau tertawa kepada masa depan, karena Tuhan sudah lebih dahulu menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Olehmu perkataan-perkataan kasih karunia dilepaskan seperti peluru yang menyerang musuh. Dan ketika engkau mengalami perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, manusia tidak dapat membuat apapun kepada engkau, kecuali manusia berkata, Tuhan ada di pihak engkau, siapa yang dapat menolong engkau? Tuhan memimpin setiap langkah-langkahmu. Haleluya. Amen. Tuhan menolong engkau dalam setiap langkah-langkahmu, sehingga langkah-langkahmu mungkin kelihatannya terantuk, tapi justru di situ ada batu kasih karunia menyertai engkau dan menopang engkau. Karena tangannya yang perkasa yang tidak pernah lemah memegang engkau. Amin.